Parekraf, kemudian Kemenpora dan Perpustakaan. Mungkin teman-teman disangka saya ketua panja itu karena nongkrongi terus. Dan kalau tidak ada pemimpinnya ya ketuanya, pemimpin sidang saya terus. Padahal ada ketua panjanya Ibu Agustina Wilujeng. Sekarang ini saya gantian. Kemarin sebelumnya panja PJP itu juga Pak Saiful Huda. Juga saya disangka ketua panja karena saya nongkrongi terus. Ya ini lain, Pak Guru kan berbeda ya. Kalau Pak Guru itu nggak kayak pegawai lain kan. Pegawai lain mungkin Bapak di mana Pak? Di BPKAD. Di Pemda itu kalau kantornya ditinggalkan nggak masalah. Paling bisa dikerjakan di rumah. Kalau Pak Guru ini ditinggal, rame Pak. Rame. Kantornya ininya, bunyi semua ininya. Tangannya bunyi brok kayak gitu. Itulah Pak Guru, sehingga tidak bisa ini Pak Guru itu kadang-kadang juga kalau nggak berangkat ya kadang rindu juga dengan anak-anaknya itu, meskipun belum begitu sehat kadang-kadang memaksakan diri untuk berangkat. Itulah Pak Guru. Jadi karena berhadapannya dengan orang, dengan anak-anak dan seterusnya, makhluk hidup, bukan benda mati kertas-kertas seperti di kantor-kantor begitu ya. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, itulah mungkin kenapa saya concern mendampingi bahkan di DPR Kabupaten juga di DPR Provinsi. Dulu ada 2005 yang rekrutmen 2006, ada PNS yang sudah terlanjur diumumkan, sehari selanjutnya digagalkan, namanya PNS teranulir. Jadi PNS saya dampingi sampai selesai sekarang. Paling dari Jawa Tengah ada 2.802. Itu meskipun 5 tahun lebih akhirnya selesai jadi PNS lagi. Jadi kemudian saya mendampingi honorer K1. Nah, honorer K1 teorinya semua sudah terselesaikan. K1 itu jadi PNS, sudah semuanya jadi PNS semua. Meskipun baru kemarin saya dengar di RDP ternyata ada K1 yang belum juga diangkat menjadi PNS K1. Nah sehingga ini nampaknya perlu didata lagi. Kenapa K1 kok sampai tidak terbawa menjadi PNS? Masanya udah lewat soalnya. Nah kemudian honorer K2. Honorer K2 saya sudah jadi anggota DPR RI. Tetapi itu teman-temannya Bu Nurbaiti itu memaksa saya untuk demo orasi di depan DPR. Saya ini anggota parlemen, bukan ekstra parlemen. Kalau di luar kan ekstra parlemen. Pas sebentar saja akhirnya ya saya begini-begini. PNS, honorer K2 PNS harga mati. Waduh. Harga mati katanya. Sehingga saya beban juga karena K2 itu PNS harga mati. Ya saya bawa ke rapat gabungan. Ini sudah mendekati pemilu karena 2018 ya, 2018. Tetapi ternyata rapatnya tertutup, rapat gabungan tertutup. Honorer K2 tidak boleh masuk meskipun di balkon juga tidak masuk. Dan ternyata di situ kelihatan bahwa memang pemerintahan tentu sesuai dengan kondisi global juga, dan kondisi keuangan negara tidak memungkinkan untuk mengangkat mereka jadi PNS semua. Muncullah skema 3 itu. 3 skema yaitu PNS, kemudian P3K, kemudian honorer dengan digaji atau dibayar sesuai dengan UMK atau UMR. Begitu kira-kira. Itu 3 skema. Tapi tertutup. Nah, akhirnya kemudian rame-rame mau menjalankan Undang-Undang 5 2014 tentang ASN, dan akhirnya ASN itu ternyata ada 2 jenis. Satunya PNS, satu jenis yang belum jelas namanya P3K. Ini yang masih kemudian meragukan, meskipun berkali-kali kita RDP dan dikatakan bahwa ini lebih bagus, bahkan skema ini lebih bagus daripada CPNS, begitu kira-kira. Lebih bagusnya apa? Belum terbukti kan? Nah, apakah kemudian nanti harus tes lagi segala macam? Kemarin juga sudah dijawab, tidak harus tes lagi. Jadi karena ada juga daerah-daerah yang menerbitkan, karena yang menerbitkan SK ternyata di daerah, dan daerah ada yang menerbitkan cuma 1 tahun, ada yang menerbitkan 5 tahun. Nah 1 tahun bagaimana, kan lebih goncang lagi. Ini lebih tidak jelas lagi nih, sehingga nggak tahu, mudah-mudahan sih nanti mengikuti yang lain menjadi 5 tahun, tetapi kemudian oleh BKN, kemudian oleh Kementerian Pan-RB itu juga dijelaskan bahwa sesungguhnya tidak mesti kemudian akhirnya dikumpulkan lagi, nggak perlu khawatir bahwa nanti akan tes lagi dan seterusnya. Cuma memang tadi disampaikan oleh Bu Nurbaiti bahwa
Sekarang ada kendala undang-undang ASN itu. Karena undang-undang ASN itu, maka kemudian ada tes. Saya kira tidak usah terlalu banyak dijadikan momok tes itu, karena dulu itu kan juga saya mendampingi tes tahun 2005 yang dilaksanakan 2006. Itu judulnya mengisi daftar pertanyaan. Artinya yang hadir semuanya lulus.